Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada takwa. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Sholawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Rasul yang syariatnya telah sempurna, Rasul yang mengajarkan perihal ibadah dengan sempurna. Semoga sholawat dari Allah tercurah kepada beliau, kepada istri-istri beliau, para sahabat beliau, serta yang disebut keluarga beliau karena menjadi pengikut beliau yang sejati hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada perjumpaan kali ini akan kami sampaikan prinsip dasar agama Islam yang pertama, yaitu mensyukuri nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Allah berfirman, Quran Surat Al-An'am ayat 125, yang artinya, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Allah berfirman, Quran Surat Az-Zumar ayat 22, yang artinya, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Orang yang tidak mendapat hidayah akan senantiasa berada dalam kegelapan dan kerugian. Bagaimana jika seandainya seseorang tidak diberi hidayah oleh Allah? Maka pasti ia menderita dalam kekafirannya, hidupnya sengsara dan tidak tenteram. Serta di akhirat akan disiksa dengan siksaan yang pedih dan abadi. Allah menunjuki hambanya dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang melalui Rasul-Nya. Untuk itu, kewajiban kita adalah mengikuti, meneladani, dan mentaati Rasulullah dalam segala perilaku kehidupan kita, jika kita menginginkan hidup di bawah cahaya Islam. Allah menyatakan bahwa Allah telah memberikan karunia yang besar dengan diutusnya Nabi dan Rasul-Nya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Quran Surat Ali Imran ayat 164, yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kewajiban kita atas karunia yang kita terima. Sesungguhnya wajib bagi kita bersyukur kepada Allah dengan cara melaksanakan kewajiban terhadapnya. Setiap muslim wajib bersyukur atas nikmat Islam yang telah diberikan Allah kepadanya. Jika seseorang yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada orang lain yang telah memberikan sesuatu yang sangat berharga baginya, maka ia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Demikian juga jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya kepada Allah, maka dia adalah manusia yang paling tidak tahu berterima kasih. Wujud syukur yang paling baik adalah dengan beribadah hanya kepada Allah secara ikhlas, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala bentuk kesyirikan, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang dengan hal itu menjadi muslim yang benar. Oleh karena itu, agar menjadi seorang muslim yang benar, kita harus menuntut ilmu syar'i. Kita harus belajar agama Islam, karena Islam adalah ilmu dan amal soleh. Seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa memahami dan mengamalkannya. Pernyataannya itu harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam. Untuk itu,
Menuntut ilmu syar'i merupakan jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Minimal setiap muslim harus dapat menyediakan waktunya 1 jam saja setiap hari untuk mempelajari ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, ilmu adalah warisan para nabi, sedang harta adalah warisan para raja dan orang kaya. Ilmu menjaga pemiliknya, sedang pemilik harta menjaga hartanya. Ilmu adalah penguasa atas harta, sedang harta tidak berkuasa atas ilmu. Harta bisa habis dengan sebab dibelanjakan, sedangkan ilmu justru bertambah dengan diajarkan. Harta bisa didapatkan oleh siapa saja, baik orang beriman, kafir, orang soleh dan orang jahat, sedangkan ilmu yang bermanfaat hanya didapatkan oleh orang yang beriman saja. Demikian saya sampaikan. Akhirul kalam wa akhirul dakwana walhamdulillahi rabbil alamin.